Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Kadang bangsa yang besar tidak runtuh karena kekurangan kekuatan, tetapi karena lupa akan akar jati dirinya sendiri. Indonesia bukanlah bangsa kecil, kita bangsa besar, bangsa yang dilahirkan dari pengorbanan, dari air mata, dari doa, dan dari cinta pada kemerdekaan. Namun di tengah perjalanan sejarah, arah itu sempat memudar. Identitas itu sempat melemah. Kompas itu mulai kehilangan titik utaranya. Kita menghadapi zaman yang berbeda. Perang bukan lagi dengan peluru, tapi dengan pikiran, dengan ekonomi, dengan siapa yang menguasai masa depan. Tapi hari ini kita mulai mendengarkan ada sesuatu yang bangkit dari rahim sejarah bangsa ini. Sebuah kesadaran yang sempat redup namun tak pernah padam. Kesadaran kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang lahir dari perjuangan, bukan dari pemberian, bangsa yang berdiri karena keberanian, keyakinan, dan pengorbanan. Maka dengarkan baik-baik. Inilah saatnya kita mulai bangkit kembali. Bangkit dengan keyakinan, bangkit dengan keberanian, bangkit dengan kejelasan arah, bangkit berdasar sila-sila Pancasila sebagai arah bangsa. Inilah panggilan zaman, inilah panggilan sejarah, inilah panggilan untuk kita, untuk Indonesia yang lebih besar. Mari kita renungkan sejenak. Apa tujuan akhir dari berdirinya sebuah bangsa? Apakah cukup hanya stabil secara politik? Apakah hanya cukup tumbuh secara ekonomi? Atau cukup hanya aktif berperan di dunia internasional? Tidak, karena bangsa bukan hanya mesin kekuasaan, bukan hanya motor industri, dan bukan sekadar entitas administratif. Bangsa adalah rumah jiwa manusia. Bangsa
adalah medan berjalannya peradaban. Bangsa adalah tempat di mana nilai-nilai hidup tumbuh, dan peradaban tidak dibangun dengan beton, bangunan, ataupun teknologi. Peradaban dibangun dengan manusia. Peradaban dibangun dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di dalamnya. Peradaban dibangun dengan akhlak manusia. Peradaban dibangun dengan nilai kemanusiaan. Karena kebangkitan bukan sekadar kenangan masa lalu. Kebangkitan adalah arah. Kebangkitan adalah visi. Kebangkitan adalah tujuan yang kita pilih. Dan hari ini kita memilih untuk kembali menegakkan martabat bangsa. Kita telah mendapatkan jawaban terhadap satu pilihan. Jawaban itu sudah diberikan, sudah dititipkan, sudah diikrarkan. Bukan hanya sekadar teks, bukan hanya sekadar hafalan, bukan hanya sekadar simbol upacara, bukan dengan slogan kosong, bukan dengan janji manis, tapi dengan kesadaran baru bahwa Indonesia harus berdiri di atas kakinya sendiri, berdaulat dalam berpikir, mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam berbudaya. Inilah arah baru kita, arah yang mengangkat rakyat, arah yang menguatkan bangsa, arah yang tidak menunggu tetapi membuka jalan. Dan kompasnya telah kita miliki sejak awal. Butir-butir mutiara tiap sila dari Pancasila. Cetak biru masa depan Indonesia bukan hanya sekadar teks, tapi arah peradaban. Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi kita berjalan menuju masa depan dengan kepala tegak. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika nilai-nilai tiap sila yang ada pada Pancasila sungguh-sungguh diterapkan, bukan hanya dipidatokan, bukan hanya diwajibkan, tetapi dihidupkan. Jika tiap-tiap sila dalam Pancasila menjadi napas kebijakan sebagai aturan negara dalam pendidikan, dalam budaya kerja, hingga menjadi suatu kebiasaan untuk setiap keluarga, setiap individu dalam kehidupan sehari-hari, maka Indonesia tidak hanya sejahtera secara ekonomi saja. Indonesia
akan sejahtera secara manusiawi, bermartabat, terhormat, berdaulat, berjiwa luhur, tahan banting terhadap krisis, dan kokoh tanpa perlu membanggakan diri. Karena kesejahteraan bukan hanya soal pendapatan, bukan hanya soal anggaran, bukan hanya soal investasi, dan bukan pula angka-angka statistik. Kesejahteraan adalah ketika manusia hidup dengan penuh makna, penuh keterhubungan secara sosial, penuh keberkahan, dan penuh dengan tujuan yang mulia. Dan sila-sila yang ada pada Pancasila memberikan kita arah menuju makna itu. Visi Pancasila sebagai kompas penunjuk arah. Bayangkan ketika ketuhanan yang Maha Esa betul-betul diterapkan, maka akan menjadikan bangsa ini akan terbangun dengan penduduknya yang dipenuhi jiwa keimanan, dengan penuh kepatuhan, ketaatan, ketundukan kepada Tuhan yang menciptakannya, dan mereka akan berlaku dan bertindak dan bersikap berlandaskan ketakwaan, berakhlak, penuh kebijaksanaan, dan kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaannya. Jika kemanusiaan yang adil dan beradab dilaksanakan secara sungguh-sungguh, negara akan memperlakukan rakyatnya dengan bermartabat, dan rakyat pun akan memperlakukan sesama dengan penuh hormat. Begitu pula birokrasi akan menjadi pelayan, bukan sebagai penguasa. Jika sila persatuan Indonesia benar-benar tertanam, maka kita akan bersatu, berpadu dalam kebersamaan dan keharmonisan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula jika sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu sudah membumi dalam jiwa-jiwa rakyat dan para pemimpin, maka kebijakan yang dibuat oleh para penguasa yang diberi amanah akan masuk akal dan bernalar, juga mempunyai dan melingkupi semua untuk rakyat berdasarkan nurani, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan emosi, apalagi berdasarkan kepentingan. Dan jika sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini terpenuhi, maka tidak ada satu rakyat pun yang tertinggal sendirian dalam kemiskinan. Negara akan hadir
secara nyata, terukur, dan terencana. Inilah titik paripurna kebangkitan Indonesia. Kebangkitan bukan ketika ekonomi tumbuh. Kebangkitan adalah ketika nilai-nilai yang ada dalam diri kita, dalam negara kita bertumbuh. Jika tiap sila Pancasila diterapkan dengan jujur, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, mulai dari aturan negara, ekonomi, pendidikan, hingga keluarga, maka Indonesia tidak hanya akan meraih kesejahteraan secara ekonomi saja, tidak hanya menjadi negara yang kuat di atas kertas, tetapi menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki jiwa, bangsa yang memiliki makna. Kesejahteraan bukan sekadar angka. Kesejahteraan adalah bagaimana kita hidup dengan bermakna. Saudara-saudara, sebuah visi tanpa jalan hanyalah mimpi kosong. Maka hari ini kita nyatakan dengan tegas, kebangkitan Indonesia punya jalan. Kita bangkit bukan untuk segelintir orang. Kita bangkit untuk seluruh anak bangsa, dari yang tinggal di kota hingga di pelosok paling jauh di negeri ini. Maka arah strategis kebangkitan ini jelas, membangun ekonomi yang berpihak pada rakyat, bukan kepada konglomerat, apalagi pada asing. Menguatkan produksi dalam negeri agar kita tidak lagi menjadi pasar bangsa lain. Menegakkan pemerataan pembangunan agar semua mendapat kesempatan hidup yang layak, melindungi yang lemah, mengangkat yang tertinggal, merangkul yang terpinggirkan, menegakkan keadilan sosial sebagai mahkota kesejahteraan bangsa. Inilah jalan kita, inilah arah kita, inilah tugas sejarah kita, dan kita tidak akan mundur, kita tidak akan gentar, kita tidak akan menyerah, karena bangsa ini lahir dari perjuangan, dan perjuangan tidak akan pernah padam. Kita sedang kembali bangkit bersama, sederajat, sejiwa, setanah air. Saudara-saudaraku, kita bukan sedang membangun sebuah negara saja. Kita sedang membangun martabat manusia. Sebab kemakmuran yang sejati bukan hanya tentang angka-angka ekonomi, melainkan tentang manusia yang dihormati. Kemerdekaan kita dulu diperjuangkan dengan darah, air mata,
dan doa. Ia bukan hadiah, ia warisan kesucian perjuangan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Untuk apa bangsa ini berdiri? Untuk siapa kekayaan negara ini diolah? Untuk siapa pembangunan ini berjalan? Jawabannya hanya satu. Untuk rakyat, untuk seluruh rakyat, tanpa terkecuali, tanpa ada yang ditinggalkan, tanpa ada yang dikecualikan. Sebab kesejahteraan bukan milik segelintir orang. Kesejahteraan adalah hak setiap anak bangsa yang lahir di tanah air ini. Hak bukan belas kasihan, hak bukan pemberian sementara, hak karena kita dilahirkan di negeri yang sama. Dan karena itu kita harus berjuang dengan kebijaksanaan, berjuang dengan keberanian, berjuang dengan cinta kepada bangsa ini. Inilah panggilan moral bangsa untuk menghadirkan keadilan sosial, untuk mengangkat yang lemah, untuk membuka jalan bagi yang belum mempunyai kesempatan, untuk membangunkan jiwa Indonesia yang sesungguhnya. Kita belum selesai. Kita sedang menuju puncak. Kita sedang kembali menjadi Indonesia. Bayangkan bangsa ini di mana pemimpin tidak hanya berkuasa, tetapi melayani, di mana rakyat tidak hanya menuntut, tetapi juga bertanggung jawab, di mana hukum bukan hanya alat kekuasaan, tetapi sebagai penegak keadilan, di mana ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi menebar manfaat, di mana pendidikan tidak hanya mencetak pekerja, tetapi melahirkan manusia yang merdeka. Inilah Indonesia yang kita cita-citakan. Inilah Indonesia yang benar-benar merdeka. Inilah Indonesia yang harus kita perjuangkan. Kita telah berjalan jauh. Kita telah berjuang bersama. Kita telah menyadari arah kebangkitan bangsa ini. Dan hari ini kita mencapai puncaknya. Titik kesadaran, titik kebangkitan, tercapainya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah mahkota kesejahteraan bangsa. Inilah puncak cita-cita kemerdekaan. Inilah tujuan akhir dari perjuangan kita, bahwa tidak boleh ada satupun anak bangsa yang dibiarkan miskin, dibiarkan tertinggal, dibiarkan terpinggirkan, dibiarkan terlupakan. Bahwa
kekayaan negeri ini harus kembali pada rakyatnya, bahwa pembangunan harus merata dari kota sampai desa, dari pesisir sampai pegunungan, dari pusat sampai tapal batas negeri ini. Karena keadilan bukan hanya cita-cita, ia adalah kewajiban suci bangsa. Jika satu orang tertinggal, maka kita belum merdeka. Jika satu keluarga kelaparan, maka kita belum selesai. Jika satu anak bangsa tak punya masa depan, maka perjuangan ini harus terus menyala. Inilah Indonesia yang kita perjuangkan. Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang memuliakan manusia. Kita bangkit, kita bangkit, kita bangkit demi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kebangkitan kemakmuran itu tidak akan datang sendiri, tidak akan turun dari langit, tidak akan diberikan oleh negara lain, tidak akan tercipta hanya dari wacana. Kita sendiri yang harus membangunkannya. Bangkitnya Indonesia, makmurnya Indonesia dimulai dari kesadaran, dijaga oleh kesatuan, digerakkan oleh cinta, dan diwujudkan oleh tindakan. Saudara-saudaraku, kemakmuran, kesejahteraan tidak akan turun dari langit. Ia harus diperjuangkan oleh tangan kita, oleh tenaga kita, oleh hati-hati kita, dan tekad kita bersama. Karena bangsa ini tidak dibangun oleh para penonton. Bangsa ini dibangun oleh para pejuang. Dan hari ini kitalah pejuang itu. Kita yang memilih untuk tidak diam. Kita yang memilih untuk tidak menyerah. Kita yang memilih untuk memikul kehormatan bangsa ini. Mari kita turun tangan untuk memikul kehormatan Indonesia. Mari kita turun tangan, baik yang di desa, di sekolah, di ladang, di pabrik, di kampung-kampung, di pusat-pusat kehidupan rakyat. Kita mulai dari hal yang paling dekat. Kita bantu yang lemah. Kita bukakan peluang bagi yang terhalang. Kita angkat yang terjatuh. Kita gerakkan roda kesejahteraan dari bawah. Karena kemakmuran, kesejahteraan bukan hanya urusan negara. Ia adalah tugas seluruh anak bangsa. Tugas kita, tugas saya, tugas Anda, tugas kita semua. Dan bila kita bergerak bersama,
maka tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghentikan bangsa Indonesia yang sedang bangkit. Saudara-saudaraku, waktunya turun tangan. Sekarang di sini kita mulai. Maka sahabat, jika kita ingin Indonesia bangkit, jangan mulai dari gedung-gedung tinggi. Jangan mulai dari konferensi besar. Jangan mulai dari debat-debat politik yang bising. Mulailah dari hati. Mulailah dari keluarga. Mulailah dari diri sendiri. Bangsa bangkit bukan ketika negara memerintah rakyat. Bangsa bangkit ketika rakyat bersama-sama menegakkan cita perjuangan makmur sejahtera. Indonesia adalah rumah kita. Anak cucu kita akan hidup di sini, dan sejarah akan mencatat apakah kita memilih untuk diam atau kita memilih untuk bangkit. Mari kita tuntaskan janji kemerdekaan itu. Mari kita kembalikan martabat negara ini. Mari kita wujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Bukan untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya adalah bagian dari Indonesia. Anda adalah bagian dari Indonesia. Kita adalah Indonesia, dan Indonesia akan menjadi seperti bagaimana kita memilih untuk menjadikannya. Mari kita jadikan bangsa ini adil, makmur, dan bermartabat untuk diri kita, untuk generasi setelah kita, untuk Tuhan yang menciptakan kita. Inilah titik paripurna kebangkitan. Saatnya Indonesia bangun dan naik menjadi bangsa yang mulia. Merdeka! Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Doa kebangsaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, Engkau yang membentangkan samudra, menegakkan gunung-gunung, menumbuhkan padi, mengalirkan sungai kehidupan di negeri ini, yang menanamkan tanah ini di bawah telapak kaki kami. Tuhan yang menghidupkan bangsa-bangsa, Tuhan yang menumbuhkan harapan pada hati manusia. Kami datang kepadamu ya Allah hari ini dengan hati yang tunduk, dengan jiwa yang penuh harap, dan dengan penuh keyakinan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan negeri ini. Ya Allah, Engkau yang menanamkan keindahan pada tanah ini, yang menurunkan
hujan di atas sawah kami, yang menumbuhkan hasil bumi dari tanah yang subur, yang menjaga laut kami, gunung-gunung kami, dan hutan-hutan kami. Kami bersaksi bahwa tanah ini bukan hanya sekadar wilayah, tetapi ini adalah amanah, warisan orang-orang yang gugur, yang tidak pernah meminta nama, hanya memohon agar bangsa ini berdiri tegak. Jangan biarkan bangsa ini tersesat dari jalan-Mu, ya Allah. Jernihkan hati para pemimpin kami, agar mereka memimpin dengan kejujuran, bukan dengan keserakahan. Ya Allah, bangkitkan jiwa-jiwa merdeka di dada kami. Jangan biarkan kami menjadi bangsa yang kecil, yang ragu pada diri sendiri, yang tunduk pada ketakutan dan keputusasaan. Tegakkan keberanian, tegakkan kejujuran, tegakkan persatuan, tegakkan keadilan, tegakkan martabat bangsa ini setinggi-tingginya, ya Allah. Ya Allah yang maha memperjalankan takdir bangsa-bangsa, kami mohon lahirkan dari tengah rakyat kami ini pemimpin yang berjiwa besar, yang mencintai rakyat lebih dari dirinya sendiri, yang tidak menjual negeri, yang tidak menggadaikan masa depan anak-anak kami. Jadikan kami bangsa yang tidak terpecah satu sama lain, yang saling mengangkat, yang saling menguatkan, yang menempuh jalan panjang ini bersama-sama di bawah satu panji Indonesia merdeka. Ya Allah, Tuhan dari segala mercusuar peradaban, Tuhan dari segala gelombang zaman, bimbingkan kami untuk menjadi bangsa yang berbahagia di negeri yang makmur, adil, dan penuh kedamaian. Dan ya Allah, jadikan anak cucu kami menjadi generasi yang lebih baik dari kami, yang menjaga warisan ini, yang meneruskan amanah ini, yang mengangkat nama Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang mulia dan membawa rahmat bagi semesta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia
akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Untuk episode ke-16 titik paripurna kebangkitan Indonesia ini merupakan bagian terakhir pembahasan kita mengenai Pancasila. Dan untuk sementara kesejahteraan Pancasila kita cukupkan sampai di sini dulu, dan akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Dari episode 1 sampai 16 kita sudah membahas kesejahteraan berdasar olah pikir manusia, kesejahteraan ekonomi dan statistik versi Harvard dan Bank Dunia maupun Badan Pusat Statistik, dan kesejahteraan berdasar jiwa bangsa, yaitu Pancasila. Untuk selanjutnya akan kita bahas kesejahteraan dengan sudut pandang yang berbeda. Kesejahteraan berdasar tuntunan ilahiyah, kesejahteraan berdasar Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk episode ke-17 dan selanjutnya akan kita kupas kesejahteraan berdasar rujukan Al-Quran dan Sunnah serta hubungannya dengan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.